Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarima Tulaini. Saya bekerja di SMA 5 Bengkulu Utara. Nah, sekarang saya akan menyelesaikan tugas, yaitu level 2 tugas akhirnya. Oke, sahabat belajar. Mari sahabat belajar, kita simak video berikut ini. Nah, sahabat rumah belajar, di sini saya akan menjelaskan materi buku ajaran informatika. Di sini saya mengambil materinya untuk kelas 10 semester 1, yaitu dengan materinya teknik komputer. Nah, sebelumnya sahabat rumah belajar, kita akan mengetahui dulu terlebih dahulu, yaitu kompetensi dasar. Nah, untuk pengetahuannya di sini, kompetensi dasarnya itu memahami interaksi antar perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna, mengenal jenis persoalan terkait menggunakan komputer yang lebih kompleks dari sebelum. Nah, untuk keterampilan kompetensi dasar, melakukan interaksi, transfer data, penambatan antar dua atau lebih perangkat yang berbeda. Oke. Selanjutnya yaitu sebelum kita melanjut ke materi, kita harus tahu dulu apa sih tujuannya. Oke, sahabat belajar. Nah, di sini tujuan materinya itu siswa mampu menjawab minimal 80% dari soal yang sudah ujian yang diberikan. Kemudian selanjutnya siswa mampu menyebutkan persoalan yang dapat diselesaikan dengan komputer berdasarkan pengembangan kemampuan komputer. Lanjut, siswa mampu memindahkan data dari dua device, mampu membuat dua device berkomunikasi, misalnya jam digital dengan HP lewat Bluetooth. Oke. Nah, setelah selesai sahabat rumah belajar, kita kompetensi dasar dan tujuan materi. Di sini kita akan menjelaskan materinya. Materinya di sini adalah saya ambilkan teknik komputer. Nah, di sini ke teknik komputer saya mengambil OSI layar. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih arti dari OSI layar ini. Nah, OSI layar ini, OSI layar ini adalah kompleksitas komunikasi data dari domain asal ke domain tujuan. Nah, yang kita ketahui, OSI layar ini mempunyai 7 lapisan. Untuk lapisan teratasnya adalah aplikasi layar, kedua presentasi layar, session layar, transport layar, network layar, data link layar, kemudian physical layar. Oke. Nah, di sini adalah model OSI layar. Yang kita lihat di sini ada model OSI layar ya. Nah, untuk modelnya ini, kita melihat modelnya ini adalah untuk physical layar. Ini ada physical layar ya. Untuk yang paling bawahnya ini adalah lapisan fisik. Untuk lapisan fisiknya itu adalah physical layar. Oke. Kemudian data link layar ini adalah lapisan keterkaitan data. Oke. Kemudian network layar ini adalah lapisan jaringan. Kalau untuk transport layar ini adalah lapisan transport. Kemudian yang session layer adalah untuk lapisan sesi. Nah, kemudian presentasi layar adalah lapisan presentasi. Kemudian yang paling atas adalah application layer, itu adalah lapisan aplikasi. Oke, untuk sahabat rumah belajar bisa dimengerti ya. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita jelaskan satu-satu. Apa sih yang dimaksud dengan layar application? Yang dimaksud dengan layar fisikal. Nah, layar fisikal ini adalah layar yang paling sederhana karena keterkaitan dengan elektrikal dan optikal koneksi antar peralatan. Kemudian fungsinya adalah bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel, menjaga koneksi fisik antar sistem itu ya. Nah, kalau untuk contohnya alatnya itu device-nya tadi adalah repeater, multiplexer, kemudian
pasif and aktif. Nah, untuk lapisan yang kedua. Nah, lapisan kedua ini adalah layer data link. Layer data link tadi yang kita ketahui adalah lapisan keterkaitan data. Nah, di sini layer ini menyediakan transfer data yang lebih nyata sebagai penghubung antar media network dan layer protokol yang lebih high level. Oke. Nah, fungsi dari layer data ini adalah mengkomunikasikan bit ke bit dan bit ke frame. Kemudian untuk yang kedua, menerima perangkat media berupa MAC addressing. Yang ketiga, deteksi error, recovery error. Yang keempat, menyediakan transmisi fisik dari data. Untuk yang kelima, fungsi yang kelima mengenai notifikasi error, topologi jaringan, dan flow control. Dan untuk yang keenamnya, memastikan pesan-pesan yang terkirim melalui alat yang sesuai di LAN menggunakan hardware address MAC. Dan yang ketujuh, media akses control match 24 bit vektor kode 24 bit serial number. Itu adalah fungsi dari layer data link. Nah, contoh device-nya ini adalah peralatannya ada bridge, switch, ISDN router, intelligent hub, NIC, advanced cable tester. Itu ya contoh peralatannya. Kemudian untuk lapisan yang ketiga yaitu layer network. Nah, layer network ini tugas utama layer ini menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Gimana sahabat rumah belajar? Masih oke kan? Oke, untuk selanjutnya kita fungsinya tadi ya. Nah, fungsinya ini adalah membagi aliran data biner ke paket disket dengan panjang tertentu, mendeteksi error, memperbaiki error dengan mengirim ulang paket yang rusak, kemudian mengendalikan aliran. Nah, untuk peralatannya ini adalah router, frame leray, kemudian device ATM switch. Ini ya adalah ininya ya peralatannya. Kemudian untuk nomor 4 yaitu lapisan keempat adalah layar transport. Layar transport ini tadi kita ketahui adalah lapisan untuk transport ya. Pusat dari mode OC. Layar ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antar kedua titik layar. Nah, fungsinya melakukan segmen dan menyatukan kembali data yang tersegmentasi resembling dari upper layer menjadi sebuah arus data yang sama. Kemudian menyediakan layanan transportasi ada data ujung ke ujung. Oke, contoh peralatannya gateway, advanced kabel tether dan router. Oke. Nah, untuk lapisan ke-6 adalah layer session. Layer session ini kita ketahuinya adalah lapisan sesi. Oke, lapisan sesi ini sering diartikan sebagai prosedur logon pada network dan berkaitan dengan keamanan. Nah, fungsinya tadi bertanggung jawab untuk membentuk, mengelola, dan memutuskan session antar layer di atasnya, kontrol dialog antar peralatan node ya. Kemudian contoh peralatannya itu NetBIOS, namespace, MySlot, dan RVC. Oke. Untuk yang lapisan ke-6 adalah layer presentation, adalah bertanggung jawab bagaimana data dikonversikan dan diformat untuk transfer data. Oke. Nah, yang ketujuh adalah ini layer application. Layer aplikasi ini kita ketahui bahwa lapisan aplikasi, lapisan yang paling bawah ya. Ini adalah menghubung utama antara dua aplikasi berjalan pada komputer resources network yang membutuhkan akses padanya. Oke. Selanjutnya jaringan nirkabel. Kita beralih di jaringan nirkabel. Nah, di jaringan nirkabel ini biasanya menghubung suatu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio,
gelombang mikro maupun cahaya inframerah. Nah, yang kita ketahui ada dua jenis teknologi nirkabel. Untuk yang pertama adalah nirkabel WPN. Nirkabel WPAN, Wireless Personal Area Network, adalah jaringan wireless dengan jangkauan area yang kecil. Contohnya bisa sering kita gunakan yaitu adalah Bluetooth. Nah, Bluetooth ini adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang daripada cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Kemudian contohnya satu lagi infrared. Infrared ini adalah peralatan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lain tanpa menggunakan media kabel. Nah, untuk contoh yang ada jenis yang kedua, yang teknologi nirkabel tadi ada dua. Ada pertamanya nirkabel WPAN, Wireless Personal Area Network. Kemudian yang kedua ada nirkabel WLAN. WLAN itu adalah Wireless Local Area Network, sering dikenal dengan nama Wi-Fi. Itu ya. Nah, sering kita dengar Wi-Fi. Nah, Wi-Fi ini mengalami peningkatan dari segi kecepatan yang luas, ya. Dia memiliki kecepatan yang luas. Kemudian awalnya WLAN ini tujuan untuk menggunakan perangkat jaringan lokal, tapi saat ini lebih banyak digunakan untuk akses internet yang kita kenal juga dengan nama hotspot. Itu ya. Demikianlah sahabat belajar yang dapat saya sampaikan materi ini. Lebih dan kurang saya mohon